Baik Bapak Ibu sekalian, Mas Isa dan Dulur El Victor yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan ini tentu harus kita kuatkan iman. Ternyata dalam pandangan bengkel hati bahwa orang kuat iman itu tidak bisa hanya serta-merta iman begitu saja kepada Allah, tapi iman itu sama dengan sabar dan tawakal. Atau sabar dan tawakal itu sama dengan iman. Masya Allah, sabar dan jadi tawakal. Orang kalau imannya kuat tentu karena kesabarannya, sabar dan karena ketawakalannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti orang yang imannya kuat. Dan orang-orang yang sabar itu pahalanya tak terbatas. Masya Allah. Sama dengan orang puasa itu, siapa yang tahu pahalanya orang puasa? Yang tahu hanya Allah. Itu semuanya adalah tergantung Allah akan melipat gandakan kesabaran, pahala kesabaran manusia. Sebagaimana Allah dawuh di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah. Ya, ini dawuhnya Gusti Allah. Hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi pahalanya orang sabar itu tanpa batas. Tanpa batas itu bagaimana? Tanpa batas itu yang tidak bisa diukur saking banyaknya. Ya Allah. Saking banyaknya. Tergantung Allah yang akan memberikan pahala sabar itu. Monggo kita ini sabar, ini urusannya Allah pun. Jadi sabar ini pahalanya sangat besar sekali, ya. Sebagaimana dawuhnya Allah tadi, Allah dawuh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa sesungguhnya pahalanya orang-orang sabarlah yang tiada batas, ya. Itu dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sabar di sini Bapak Ibu sekalian itu ada 3, ada as-sabir, ada al-masabir, dan ada as-sabur. Nah, kalau sabar itu air susu dibalas air susu. Ibaratnya kan ada istilahnya air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Jadi kalau kemudian air susu dibalas air susu itu namanya sabir. Biasa gitu ya. Biasa. Jadi impas begitulah ya. Jadi kita baik ya, kita ya ganti baik begitu ya. Itu termasuk sabir, ya, sehingga kita nanti bisa memetakan kulon jenengan ini termasuk kira-kira yang sabar yang bagaimana gitu. Jadi kalau ada orang baik kemudian kita baik, kemudian kita membalas kebaikan, ya kita termasuk sabir, termasuk sabar gitu ya. Ya, tapi juga ada yang lebih dahsyat dari itu, namanya al-masabir, ya. Yaitu air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah berbuat baik, tapi ternyata mereka membalas dengan buruk, ya, buruk, tapi kita tetap tidak membalasnya. Masya Allah. Kita tetap memaafkannya, kita tetap berbuat baik kepadanya. Itu termasuk al-masabir, dan ini berat, ya. Sabar tingkatan kedua ini adalah berat, ya. Kenapa? Karena orang berbuat jahat tapi kita membalas atau dibalas kebaikan dibalas dengan keburukan, kita juga tetap memaafkan. Masya Allah. Ya, kita tetap memaafkan. Jadi memaafkan gitu ya. Ya wis, memaafkan dan melupakan. Dilupakan juga. Dan melupakan. Jadi kita kejelekan-kejelekan orang kepada kita ini kita lupakan. Ini termasuk al-masabir. Ya, tingkatan kedua. Jadi karena apa? Kalau hanya sekedar kita melupakan saja itu masih ada, kalau ingat ada potensi
untuk kita berbuat yang tidak baik. Ya Allah. Gitu. Ada potensi, kalau ingat gitu, ada potensi marah, ada potensi gregeten. Itu berarti kita masih kategori al-masobir. Ya. Tapi kalau as-sobur itu adalah air tuba dibalas dengan air susu gitu. Loh, ini tambah lebih parah. Ini lebih berat, ya. Bukan parah, tapi lebih berat. Air tuba dibalas dengan air susu. Air susu. Jadi kezaliman, kejahatan itu tidak hanya kita maafkan dan kita lupakan, tapi kita balas dengan air susu. Ya Allah. Malah diberikan satu kebaikan-kebaikan. Wis dimaafkan, dilupakan, malah mereka diberi kebaikan. Ya Allah. As-sobur. Makanya Asmaul Husna itu yang terakhir adalah as-sobur. Mulai ya Rahman sampai ya Sobur. Jadi pakai sobur kalimatnya. Iya, terakhir itu adalah ya Sobur. Allah zat yang maha sabar. Sabar bukan berarti sabar yang biasa, tapi sabar di mana adalah air tuba dibalas dengan air susu. Ya ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Orang di dunia ini melakukan apa saja sak maunya dia, tapi oleh Allah masih diberi rahmat, diberi rezeki, diberi sehat, diberi panjang umur, diberi kesempatan untuk menghirup oksigen, menghirup semuanya ini. Oleh karena itu saking sabarnya, besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah, yaitu Ar-Rahman yang awal diakhiri dengan ya Sobur. Ya Rahman diakhiri dengan ya Sobur. Masya Allah. Jadi ternyata orang yang kuat imannya itu bukan orang yang di dalam lipstik lesan saja, tapi orang yang mampu sabar. Masya Allah. Jadi sekali lagi orang yang mampu mengendalikan diri, kesabarannya, ya. Sabar bukan berarti hanya sabar perbedaan pendapat, sabar ketika dimusuhi orang, tapi juga sabar ketika ia tahu bahwa ini nanti ada perbuatan yang tidak baik. Ada perbuatan yang tidak baik, oh ini saya tidak, berarti ini sabar. Oh itu sabar termasuk. Itu sabar ya. Oh ini perbuatan yang akan memberikan sesuatu yang madorot kepada kita. Oh saya tidak. Ini termasuk sabar. Misalnya sudahlah Pak, jenengan ini saya kasih ini, nanti udah saya maaf saya tidak. Ini termasuk orang yang sabar. Kalau saya terima nanti banyak madorotnya misalnya. Jadi Bapak Ibu dulur Al Victor yang saya hormati, jadi sabar adalah satu pahala yang betul-betul pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterangkan bi ghairi hisab, tanpa ada batasnya. Artinya apa? Pahalanya tanpa batas. Jadi mbuh sak pira dukure, sak pira gedene, tanpa batas. Itu pahalanya, karena yang memberi pahala kesabaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kuat imannya itu ya orang yang sabar itu. Tidak hanya sabar, tapi orang yang tawakal, kepasrahan kepada Allah. Artinya apa? Menerima takdirnya Allah. Karena terus terang saja di era-era modern seperti ini, era-era maju seperti ini, banyak orang itu tidak mau menerima takdir. Jadi kita mari berikhtiar, kita berusaha maksimal mungkin, kemudian kita sandarkan kepada Allah, ya itulah hasil yang kita terima. Ya Allah. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan tawakal inilah, kalau kita bagus, maka berarti orang itu imannya bagus. Gitu, ya. Tawakal kepada Allah, ya, kepasrahan kita kepada Allah. Tapi tentu tidak begitu saja tawakal, tapi setelah manusia mengalami fase-fase namanya usaha, namanya ikhtiar, berdoa, ikhtiar, begitu.
Masya Allah. Tapi kesabaran ini ya sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Itu dihitung ibadah ya, Pak ya? Oh, ya, Sabar itu. Ya? Sangat besar pahalanya. Dihitung ibadah, sabar itu. Makanya sampai berat ya, sampai Allah menutup dalam Asmaul Husna itu ya sobur. Nah kita ini kira-kira sobir apa al-masobir atau as-sobur begitu. Ya Allah. Kalau air susu dibalas dengan air susu itu biasa ya. Itu biasa, ini sabar gitu ya. Itu baru sabar yang kelas biasa. Tapi kalau kemudian kita ngasih air susu dibalas air tuba, yaitu kita mau memaafkan dan melupakan, itu juga masobir, itu sudah luar biasa. Tapi kalau sudah as-sobur, air tuba, malah kita dikasih air tuba malah dibalas dengan air susu. Jadi tidak hanya melupakan, tapi kita mau mendoakan, bahkan memberikan satu kebaikan kepada mereka. Nah itu yang sangat berat ya, sangat berat. Terutama kita sabar dalam beribadah, sabar dalam bersyukur terus kita. Bapak-bapak, ibu, dulur Al-Victor yang saya hormati, mengapa saya sampaikan kita ini hidup ini harus sabar dan syukur dan sabar? Sebab begini, Mas Ishak dan dulur Al-Victor. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an, "Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum." Ya. Ini yang ditujukan kepada kaum Bani Israel pada waktu itu ya. Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ingatlah, zikir itu kan ada dua makna di sini. Ingatlah atau sebutlah. Ya, kalau ingat itu lawan katanya apa? Lupa. Kalau sebut lawan katanya tidak nyebut apa? Tidak nyebut apa berarti? Diam. Nah, jadi kita ini tidak boleh kalau diberi nikmat oleh Allah tidak boleh lupa. Tidak boleh diam. Uzkuru, sebutlah, jangan diam kamu. Kenapa? Nikmatku. An'amtu 'alaikum, yang telah aku nikmatku yang telah aku berikan kepada. Allah. Sekarang saya mau tanya, Mas Ishak dan dulur Al-Victor, apa itu nikmat? Pemberian dari Allah ya. Baik, nikmat adalah kesenangan, pemberian, keenaan, di mana adalah lebihnya dari modal. Seandainya modalnya 100, kita kembali 150, berarti yang 50 itu apa? Nikmat. Untungnya. Ya Allah. Yaitu lebih dari modal. Itu nikmat. Iya enggak kira-kira? Ya, jadi 100 kembali 150, maka yang 50 itu adalah nikmat. Jadi lebih dari modal, untung. Nah, Bapak Ibu dulur Al-Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang Islam ini tidak atau kurang memahami bahwa hidup kita ini nggak modal gitu. Waduh, ngajar iki. Urip kula jenengan iki gak modal gitu loh. Modal napa kula jenengan? Sekarang saya tanya, kula jenengan diparingi sehat ini modal ndak kira-kira? Modal napa kula jenengan? Berarti nek ngoten sehat niku paringane Gusti Allah. Itu nikmat. Ya Allah. Kula jenengan dikasih hidup oleh Allah. Modal apa kita? Ndak modal kita. Berarti nek ngoten diparingi urip niki nikmat dari Allah. Ngoten. Jadi kita ini asli ini gak modal urip niki, Pak Isa. Ya Allah. Makanya disebut oleh Allah, "Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum." Sebutlah, jangan lupa nikmatiyallati, nikmatku yang an'amtu 'alaikum, yang aku berikan kepadamu. Masya Allah. Bahkan kalau di dalam tafsir Al-Quran, kenapa kok ayat ini nikmati, mengatakan nikmati, nikmatku, kok gak nikmatku gitu ya? Kalau kok satu tok itu ya? Bukan nikmati. Kalau beberapa nikmat itu bahasa Arabnya an'am. Ya, bukan an'am. Kalau an'am itu binatang, Gus. Ajar ini. Kalau an'am itu
Bahaim ya. Bahaim itu binatang, kal an'am itu kan. Bal adallu bahkan lebih sesat daripada binatang. Tapi kalau beberapa nikmat itu bukan an'am tapi an'um. An'umillah itu beberapa nikmatnya Allah. Tapi di dalam Al-Qur'an oleh Allah didakwakan nikmati bukan bi an'umi. Ya Allah. Kenapa kok sebutlah nikmatku, bukan sebutlah nikmatku? Karena Bapak Ibu sekalian, dulur Alif Victor, kalau kula panjenengan nyebut nikmat Gusti Allah gak iso. Ya Allah. Mergo saking katahe. You understand? Ya saya itu apa? Makanya enten dawuh Kanjeng Nabi nika wa in ta'uddu dawuh Gusti Allah niki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmatnya Allah la tuhsuha, maka tentu panjenengan tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmatnya Allah saking kathah. Ya Allah. Ayo sakniki lewat bengkel hati. Awak dhewe iki asline gak modal, dulur. Allah ya Rob, gak modal nggih. Dadi iso sehat niki paringane Allah. Diparingi kuat, paringane Gusti Allah, diparingi pinter, diparingi cerdas, paringane Allah. Diparingi urip sampai teko isu-isu pun jalan sehat. Subuh tadi sudah jamaah, tahajud jamaah, jalan sehat, sakniki ngaji. Alhamdulillah. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mila menghadapi kehidupan ini mari yang sabar. Bahasane kula sering kula aturaken ya disabar-sabarno, dikuat-kuatno. Memang kehidupan ya begini ini. Ya, tinggal kita ini sobir atau al-masobir atau as-sobur. Ya Allah. Sing apik ya sing ngamukan niku. Nggih. Semboten mlebeten mriki apa nggih. As-sobir lumayan sabar. Al-masobir berarti air susu dibalas air tuba. Tapi kalau air tuba dikasih air tuba dibalas air susu, Masya Allah itu. Ya, itu sudah kejahatan mereka kita lupakan, kita malah membantu mereka, tapi itu adalah akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak-bapak, Ibu, dulur Victor yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sabar itu subhanallah, ya Rahman ya Rahim. Jadi di samping mempunyai pahala yang sangat besar tanpa batas, ya, tanpa apa-apa, tiada batas pahalanya itu. Kemudian yang kedua, sabar itu juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Niki dawuh Gusti Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu lan nyuwun sira kabeh menungso nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun tulung nang Gusti Allah bisabri dengan sabar. Jadi kalau jenengan niki nek iso sabar malah ditulungi Gusti Allah. Sarana mencari pertolongan Allah itu dengan penuh kesabaran. Karena yang namanya ujian itu ndak akan pernah disemoyo, ndak pernah janjian tiba-tiba datang. Ya Allah. Ndak akan, ini hidup ya. Ya namanya cobaan, ujian itu tidak pernah janjian tiba-tiba datang. Maunya manusia itu ya yang mulus-mulus saja maunya itu. Tapi nyatanya ada saja kendala, ujian. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cobaan, ada ujian, mudah-mudahan kita diparingi sabar. Baik. Jadi sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi kesulitan, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso kali Gusti Allah niku tambah cedhak ngoten lho nek wong sabar niku.
Jadi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya mugi-mugi kula jenengan iki ditulungi Gusti Allah. Niat sabar dan diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang yang sabar. Sabar dengan keluarga, sabar dengan masyarakat, sabar menghadapi takdirnya Allah, sabar menerima kenyataan. Maka tadi awal saya sampaikan sabar plus tawakal sama dengan iman. Ada dua ya Pak ya, jadi iman ya, Masya Allah. Baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG MPD. Baik, Abah ini sudah masuk beberapa pertanyaan apa dari dulur Victor Abah. Ada dari ini Ibu Nini Pujiati ini ya. Assalamualaikum Yai, Mas Isak Yai. Saya alhamdulillah sering diberikan ujian Allah berupa sakit lambung. Jadi sering masuk rumah sakit dan diinfus. Jadi setiap sholat saya bertayamum karena diinfus Yai. Apakah sholat saya sah Yai? Mohon penjelasan, jazakumullah khairan kasir. Baik dulur Al-Victor, jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi kalau memang kita sholat gak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk. Kalau memang duduk tidak bisa, kita kemampuannya sambil tidur atau berbaring ya berbaring. Sama dengan kita wudhu. Kalau kita wudhu bisa pakai air, wudhu pakai air. Kalau pakai air tidak bisa, maka kita bisa melaksanakan tayamum. Ya. Kalau tayamumnya Imam Syafi'i itu mulai ujung kaki, ujung jari sampai siku. Tapi kalau tayamumnya Imam Maliki itu hanya pergelangan tangan saja. Jadi begini itu sudah cukup. Sudah cukup Bapak. Nah, cukup. Ya, jadi tidak harus sampai siku ya. Siku begitu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu haji itu orang-orang Arab itu kalau tayamum tangannya bajunya nggak sampai dibuka-buka begitu. Hanya plek begini saja sudah selesai. Itulah begitu aneka ragam pendapat dalam pandangan Islam akhirnya menjadi mudah, menjadi indah. Jadi Bapak Ibu panjenengan ketika tidak bisa wudhu, sholat dengan tayamum itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, sah itu ya. Apalagi karena uzur syar'i, pakai infus dan lain sebagainya. Baik. Ya selanjutnya apa? Boleh terima telepon ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Luka niku lama enggak sembuh-sembuh. Nggih. Terus manten-manten dokter niku di dokter jangan kena air dulu Bu, ngoten. Nah terus manten-manten sing jempol niki kula nek wudu, mboten kena air, bayok napa Pak? Nggih. Nggih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini pertanyaan hampir mirip sama. Jadi tidak apa-apa wudhu yang pas kena perban itu perbannya tidak dikenai air tapi cukup diusap saja. Tidak apa-apa. Dengan isyarah saja begini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya karena memang ini sakit. Jadi sakit ini kalau nanti kena air maka akan borok ya, akan menjadi lebih parah. Malah sakitnya nanti nggak sembuh-sembuh. Bisa kalau lebih parah lagi bisa berakibat yang lebih negatif lagi, naudzubillah ya. Maka menurut saya itu saran dari dokter itu diikuti ya. Ini kalau wudhu jangan kena air maka dan wudhunya sah ya. Yang kena air yang tangan kanan saja misalnya. Yang ini karena ada perban dan ada obat-obat di dalamnya maka sebaiknya dihindari dulu. Nanti kalau udah nggak lama kok insya Allah itu apalagi hanya di
jempolan ya, itu insya Allah nanti bisa cepat sembuh, dan nanti kalau udah sembuh kita bisa wudhu dengan sempurna kembali. Masya Allah. Sabar saja, sabar, dan ikuti saran Pak Dokter ini ya, dan sah itu Ibu, tidak apa-apa. Perlu tayamum lagi nggak apa? Kalau misalkan setelah wudhu kemudian kan ada perempuan katanya diusap itu. Oh, tidak perlu ya, Tidak diusap perlu. saja ya. Cukup ya Pak ya? Ya, yang penting hatinya mengatakan ini saya niat berwudu, diusap saja. Bahkan wudunya yang kanannya aja tadi. Tidak apa-apa. Meskipun nggak basah, perbanyak. Oh, jangan dibasahi. Lak pepo ae nanti. Jadi cuma iya, diusap saja, tangan kering itu. Nggak apa-apa. Masya Allah. Baik. Selanjutnya apa ya, dari Bapak Hermanto ini apa ya, dari Surabaya. Assalamualaikum Mas Ishak dan Yai Sukron, semoga Yai Sukron diberi kesehatan Yai, amin, dan amin, dipanjangkan umurnya. Mau bertanya tahapannya untuk jadi orang yang sabar itu bagaimana Pak Yai? Matur nuwun. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Hermanto dan dulur El Victor yang saya hormati, tahapannya menjadi orang yang sabar itu latihan. Latihan. Ya kalau orang sekolah ya harus sering garap tugas gitulah ya. Harus sering ada ujian, ada ujian harian, ada ujian mingguan, ada tengah semester, ada semester, nanti waktu UNAS lancar gitu. Nah, sama manusia itu mulai ujian dari yang kecil, ada yang sedang, ujian yang berat, itu kita sebenarnya itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada latihan itu sulit tiba-tiba kita menjadi orang yang sabar dalam skala besar ya. Dari yang kecil saja, mungkin cucunya tiba-tiba ngorek-ngorek tembok misalnya. Yang namanya anak kecil ya tembok diorek-orek pakai patelot, pakai apa ya, itu harus sabar. Bahkan maaf kalau saya membaca satu hadis itu, akhlaknya para nabi itu adalah selalu memuliakan anak gitu ya. Jadi akhlaknya para nabi itu memuliakan anak. Jadi dengan anak itu bosol tambah bosol. Iya. Iya. Karena tahu bahwa kader kita, generasi yang akan datang itu ya anak kita. Masya Allah. Jadi bukan malah nyeneni anak. Iki sing kulino nyeneni anak ketoke yo. Jangan biasa memarahi anak, jangan biasa marah-marah yang tidak berdasar ya. Tapi memuliakan anak dengan cara yang bagus. Nak, hari ini kemana? Nak, kegiatanmu apa? Bagaimana dan bagaimana dengan sopan kepada anak. Itu akhlaknya Nabi. Nah, kalau kita tidak bisa sama persis, ya paling tidak belajar kita sama-sama ya. Itu termasuk salah satu bentuk latihan sabar. Karena karepe wong tuwa iku anak kan kon sempurna ngono karepe. Digugah ya tangi ngono karepe, kon sinau ya sinau, gak oleh dolin yo, gak dolin, tapi namanya anak, ndak bisa. Ya bayangkan kita masih kecil dulu gimana kira. Dunia anak, dunia remaja itu ya. Mudah-mudahan dulur El Victor dengan latihan-latihan yang kecil yang ada di sekitar kita, masalah-masalah yang datang tanpa diundang, masalah-masalah yang tiba di sekitar kita yang tanpa janjian, maka kita harus sikapi dengan arif. Makanya kalau di dalam Islam itu ada alim, ada arif ya. Beda itu apa? Beda. Kalau arif itu kalau alim itu mereka hanya pintar dengan ilmunya. Dengan ilmunya, smart, dengan ini itu namanya alim. Tapi orang alim belum tentu arif. Arif itu bijaksana. Bagaimana memadukan situasi dengan ilmunya. Itu arif. Makanya orang arif itu adalah orang yang jauh lebih di atasnya orang alim. Arif ini angel, bijaksana nih angel ya. Mudah-mudahan kula panjenengan dan dulur-dulur El Victor senantiasa ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh keluarganya menjadi orang sukses semuanya. Amin 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 ya Rabb. Akhiran saya sampaikan sekali lagi yang ingin umroh bersama Abah Sukron besok tanggal 29 Agustus 2024 bisa menghubungi saya 081 33 123 6767. Mari sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Amin. dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami, dan dosanya semua keluarga Amin, ya dan Allah, keturunan kami. Ya Rob, semoga semua yang hadir Amin. di studio dan semua yang mendengarkan radio dimanapun Bapak Ibu berada, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin, ya Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua cita-citanya diridhoi oleh Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Ishak dan Ya, terima Pak. kasih ini istri saya juga ikut ngaji di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu Sukron, terima kasih Ya, ikut ngaji bersama di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.